Selamat datang di YouTube Mas Boy di Jerman. Hari ini aku akan ada seorang tamu yang luar biasa banget dan kalian pasti tahu di Jerman ini ada namanya BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Dan hari ini aku kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, Mbak Esi Hanstein. Hai, Selamat sore. selamat sore. Apa kabar Mbak? Kabar baik, bagaimana kabarmu? Ya, kabarku juga baik Mbak. Dan aku dengar gitu ya Mbak Esi ini sudah mengajar bahasa Indonesia di Jerman itu sudah cukup lama ya Mbak ya? Sudah bahkan dibilangnya lama banget bukan Hmm, cukup lama gitu. ya, ya. Udah berapa lama Mbak? Sudah lebih dari 28 tahun. 28 Ya. tahun. Hmm. Lalu Mbak Esi itu mengajar bahasa Indonesia di mana? Di Universitas Leipzig sebelumnya, Mhm, jadi pada waktu tahun 1997 itu sudah mulai persiapan mengajarkan, belum belum menandatangani kontrak, mhm. dan 1998 akhirnya resmi mengajar bahasa Indonesia di Universitas Leipzig pada waktu Mhm. itu. Oke, dan setelah itu berapa lama di Leipzig? Terus sekarang kalau Mhm. nggak salah itu di Universitas Berlin ya, di Di Humboldt Humboldt. Universitas. Ya, jadi di Leipzig saya tinggal sudah 15 tahun Mhm, dulu, dan sewaktu suami pindah karena ditarik ke Berlin, dia tahun 2011, jadi mhm, Mbak Isi memutuskan, nah ya oke, lebih baik pindah dan saya yang melaju mhm, ke Leipzig. Tetapi harus dalam 1 hari. mhm, Tadinya kan mengajar Selasa, Rabu, Kamis di mhm, Leipzig, dan akhirnya dijadikan satu menjadi ya tergantung 8-10 jam hanya mhm, dalam 1 hari, yaitu mhm. pada hari Selasa. Oke, jadi Hmm. sampai sekarang pun masih mengajar di Universitas Masih Leipzig masih seperti itu. setia ya. Jadi, oh di Leipzig itu berarti udah sangat lama ya. Sedangkan Hmm. kalau di Universitas di Humboldt ini sudah berapa lama Mbak Esi? Sejak tahun Oktober tahun 2019. 2019, Jadi udah 5 tahun. 5 tahun lima kurang tahun lebih ya. ya. Oke. Hmm. 5 tahun Lalu lebih deh, kurang ya lebihnya dikit ya. aja. Dan bisa cerita nggak Mbak, kira-kira perjalanan Mbak Esi itu kenapa sih bisa belajar atau mengajar bahasa Indonesia gitu di Jerman? Ya, jalan ceritanya sebenarnya tidak ada dalam sketsa ya. Mhm, Jadi bahwa semua itu ya kebetulan, mungkin yang jelas sudah ada garisnya, mungkin jadi Mbak Esi harus mengajar bahasa Indonesia. mhm, Karena dulu Mbak Isi mengambil jurusan sastra Inggris di Universitas Gadjah mhm, Mada di Yogyakarta. Dan pada waktu itu juga memang sudah ada mengambil mata kuliah pilihan, yaitu bahasa Jerman, mhm. tetapi tidak ada pikiran untuk bekerja di sini. Dia setelah hampir selesai, waktu itu sedang menyelesaikan apa namanya skripsi, Mhm, ya bertemu dengan suami di universitas, mhm. dan ya cinta pada pandangan pertama. Oke. Dan ya singkat cerita akhirnya ke Jerman, Mhm, dan ya diperkenalkan dengan Profesor Eris Dieter Krause, mhm, yang mengajar bahasa Indonesistik, bahasa dan mhm. sastra Indonesia di Universitas Leipzig. Dan kebetulan memang profesor suami saya, dan ya diperkenalkan, dan Profesor Krause menawarkan apakah mau bersama-sama dengan beliau mengajarkan bahasa Indonesia di Universitas Leipzig. Wow, jadi Hmm. itu awalnya karena suami gitu ya Mbak ya? Karena Iya, sebenarnya juga ada. awalnya suami, terus juga Mm-mm. suami memperkenalkan ke profesor, dan Mm-mm. akhirnya profesornya menawarkan ke Mbak Esi untuk mengajar bahasa Indonesia di Mm. Universitas Leipzig. Mm-mm. Tapi kalau aku lihat gitu, kalau aku tadi dengar dari Mbak Esi, Mm. Mbak Esi itu kan pendidikannya itu awalnya pendidikan bahasa Inggris gitu kan. Mm-mm. Terus sekarang mengajar bahasa Indonesia. Mm. Itu awalnya sulit gak sih Mbak gitu? Susah ya, jika Mbak Isi bilang nggak sulit, nanti dikirai sombong ya. Mhm, Nggak ada sebenarnya kesulitannya. Maksudnya ya jelas bahasa, tetapi bahasa Inggris ada, bahasa Jerman juga bisa. Jadi ya tergantung bagaimana kita memahami mahasiswa. Dan pada waktu itu ya Mbak Isi karena senang juga mengajar, karena melihat mhm, dosen dan semua itu dari sejak
di sekolah itu selalu mengagumi guru. Mhm. Kalau guru bercerita, kalau guru mengajarkan, Mbak Esi selalu melihat, oh guru ini pintar kalau ngajar, Mhm. enak Mhm. didengar dan Mhm. semua segala macam. Tapi ada juga kan biasanya guru yang sepertinya kok melekat aja pada buku dan sedikit mungkin mengantukkan atau Mhm. bagaimana. Maaf Mhm. ibu-ibu dan bapak guru. Ya seperti itu. Jadi rasanya enak mendengarkannya, bukan enak, nyaman ya Mhm. mendengarkannya. Ya, yang jelas mahasiswa di Jerman itu kan sangat kritis. Mhm. Dan jika mereka mempunyai pertanyaan, tetapi pertanyaan itu rasanya kok belum puas Mhm. dan belum jelas untuk mereka dan segala macam, ya kita harus membuat mereka puas dan ya oke, menyerah. Mhm. Benar berarti begitu. Jadi Mhm. harus ada trik-trik khusus yang kita cari, kita Mhm. gali. Mhm. Kita juga harus mempelajari dulu apa yang tema apa yang akan kita ajarkan Mhm. pada hari tersebut. Mhm. Dan yang jelas kita harus membandingkan dua negara ini, Mhm. bahwa di Indonesia tradisinya begini, di Jerman tradisinya begini. Mhm. Dan Mbak Isi selalu mengatakan pada mereka, segera setelah mereka berada di ruangan ini, Mhm. itu Indonesia. Mhm. Dan hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Mhm. Jadi kalian harus melepaskan atribut Jerman kalian Mhm. ataupun negara siapapun yang Mhm. berada di sana untuk menerima kebudayaan Indonesia di Mhm. sini. Mhm. Ya, mereka menerima itu dan mengerti, sudah tahu aturan permainannya. Dan kalau dari sisi mahasiswa Mbak Esi gitu Hmm. loh, mereka berpikir bahasa Indonesia itu sulit atau mudah sih? Soalnya aku Hmm. pikir ya banyak Hmm. banget orang Indonesia yang sampai sekarang itu masih belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pasti Mbak Esi juga menyadari itu kan Hmm. ya. Dan bagaimana kalau perspektif dari mahasiswanya Mbak Esi? Iya, menurut para linguis jelas bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang paling mudah untuk dipelajari. Walaupun bahasa yang paling mudah seperti ini, tetap aja banyak pengecualiannya di dalam bahasa Indonesia. Dan mungkin karena terlalu mudah ini juga, masyarakat kita atau terutama Gen Z yang sekarang ini, itu sudah melupakan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan Mhm. benar. Memang yang namanya bahasa itu kan selalu berkembang. Mhm. Dan selalu akan ada kata-kata baru yang diciptakan oleh Mhm. kalangan tertentu atau Mhm. juga yang bisa disebut sebagai bahasanya anak muda, Mhm. bahasa gaul dan Mhm. semua itu. Tetapi eh, karena selalu dibiarkan jika seseorang mengatakan sesuatu yang salah, tidak ada yang berbeda di zaman. Nah, itu sejalannya dengan waktu, mereka selalu dibiarkan saja dan mereka pikir itu benar. Mhm. Dan dengan adanya media sosial seperti televisi, seperti ya media sosial YouTube dan Facebook, Mhm. Instagram dan sebagainya, itu semakin melegalkan bahasa yang mereka pakai yang sebenarnya jadi membuat bahasa Indonesia ya semakin kacau. Mhm. Betul. Karena apa? Misalnya perbedaan antara penggunaan aku dan kamu. Mhm. Kapan kita menggunakan aku dan kapan menggunakan aku dan saya Saya. maksudnya. Jadi sekarang di depan presiden mengatakan Pak Presiden aku di televisi aku dan semua itu Mhm. rasanya kok gimana ya? Kan kita sudah diajarkan. Betul. Kapan menggunakan aku itu, nah itu yang Mbak Isi ajarkan di kelas bahwa aku itu digunakan untuk sesuatu yang intim Mhm. dengan teman yang sudah Mhm. dekat, dengan orang yang sudah dikenal. Tetapi jika belum kenal dengan seseorang, gunakanlah saya. Tetapi dalam misalnya seperti bahasa Indonesia yang Mbak Isi ajarkan di sini, itu kan levelnya universitas, Mhm. bukan level yang bagaimana ya. Mhm. Nah, kita harus menunjukkan juga bahwa bahasa Indonesia kita itu bermartabat, Mhm. bukan bahasa Indonesia yang seperti yang di jalan-jalan itu. Betul. Nah, perjuangan yang kami harus lakukan ini tidak mudah karena mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia baik di Universitas Leipzig ataupun di Universitas Humboldt di Mhm. Berlin, mereka itu juga keras Mhm. kepala dan juga ingin menunjukkan ego mereka bahwa ya tetapi waktu di Indonesia nggak ada yang berbicara seperti Mhm. ini dan seperti ini. Ya,
kamu nggak akan bisa menggunakan bahasa Indonesia saat kamu dengan baik dan benar saat kamu berbelanja atau saat kamu bertemu dengan teman di restoran atau apa saja. Tetapi saat kamu di universitas dengan dosen dan jika ingin berpidato, jika ingin menyampaikan sesuatu, ya jelas bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang harus ditekankan. Nah, menurutku itu juga betul, Mbak. Banyak orang Indonesia yang sampai sekarang masih belum bisa membedakan beberapa kata. Contohnya seperti kami dan kita. Bahkan ada orang Indonesia sampai sekarang tuh nggak bisa membedakan antara di yang digabung dan juga yang Oh ya, dipisah gitu ya, loh. ya. Dan aku tahu ini sebagai pengajar bahasa Indonesia juga cukup sulit karena pembelajar BIPA atau misalnya orang Jerman ketika mereka datang ke Indonesia mereka melihat kan misal seperti pengumuman ya kan pengumuman di jalan kok beda ya dengan apa yang kita pelajari di kampus atau di tempat kursus mereka pasti berkomentar gitu. Nah biasanya kalau Mbak Esi mendapatkan komentar-komentar gitu gimana sih Mbak? Nah, jika sekarang fenomena kita ini sudah hampir tidak bisa dilepaskan dari Indonesia, itu sangat miris mendengarnya. Jadi Mbak Isi selalu punya trik jika mereka berbicara misalnya, kita kan ini ya Mbak ya, kita atau kami. Mbak Isi kan nggak ikut. Jadi jika memberikan contoh kepada mereka, misalnya we gehen ins Kino, dan kami atau kita, mereka berpikir dulu, kamu tidak mengajak saya ke bioskop, mengapa kamu harus bilang kita? Betul. Dan itu yang harus kita sekarang benar karena kita itu yang harus kita jelaskan kepada mahasiswa dan juga harus digunakan di Indonesia karena tidak banyak bahasa yang mempunyai kespesifikan seperti ini karena bahasa Arab sendiri tidak punya kami dan kita, bahasa Inggris tidak punya kami dan kita, Belanda, Jerman apalagi. Mengapa kita harus membiarkan fenomena ini lenyap? Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia kita. Orang belajar bahasa asing itu juga mempunyai prioritas dan bangga jika dia bisa menguasai bahasa tersebut. Tetapi Mbak Esi tetap mungkin disiplin ya. Jadi mahasiswa tahu kalau udah dengan Esi itu nggak bisa. Jika langsung pokoknya nggak bisa. Ini kamu, kami, saya, aku, dan juga sudah ada aturannya. Misalnya menulis dia itu jika digabung dengan kata kerja atau benda dan semua itu harus digabung, bukannya ini rumah dia, harusnya ini rumahnya atau ini rumahmu dan semua hanya 3, dia, kamu, aku. Mengapa harus membuat teori sendiri itu loh? Dan semua orang mengikutinya karena apa? Tidak diprotes, tidak diperbaiki. Nah, biasanya kalau Mbak Isi tahu mereka di Indonesia ya, di universitas jika Mbak Isi harus berpidato dan berbicara, Mbak Isi tahu cara memperbaikinya. Mbak Isi ulangi lagi pertanyaan mereka. Oh, maksudnya ini ya. Aduh, jika dengan Mbak Isi ngomong nggak bisa nih, salah nih dan semua itu yang harus kita tekankan. Dan penggunaan kata depan preposisi dengan bentuk pasif. Jika bentuk pasif, sebagai contoh dimakan, ya jelas itu akan digabung. Tetapi di Indonesia dimakan dipisah dan preposisi digabung dan semua itu. Di mana guru bahasa Indonesia kita sebenarnya di Indonesia? Menurutku pribadi itu juga kesalahan yang cukup normal di Indonesia ya, dianggap normal dinormalkan seperti itu. Bahkan kemarin itu aku sempat membuat konten juga tentang yang dipisah dan yang digabung dan itu cukup viral Mbak. Dan banyak komentar-komentar dari orang Indonesia sendiri, ya nggak perlu formal-formal banget gitu. Tapi ya itu bukan konteks formal atau enggaknya, tapi itu benar atau tidaknya kan, seperti itu. Boy, bahasa itu menunjukkan siapa jati dirimu. Jika kamu menggunakan bahasa yang sepertinya bagaimana begitu, orang juga akan oke, ya, males ah. Jika kita menggunakan bahasa yang enak, nggak terlalu berlebihan, nggak harus menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab dan semua segala macam bercampur aduk, tapi tidak tahu bahwa ini sebenarnya kata kerja, ini substantif, ini adjektif atau apa, semua jadi satu. Maaf saja. Jadi bukannya menyombongkan diri, tetapi dengan bahasa itulah kamu juga menunjukkan
jati dirimu, wajahmu, Mhm. dan ya martabatmu sendiri Betul. juga. Dan juga cara pikir kita ya Mbak ya. Benar, orang akan melihat cara pikirmu itu seperti apa. Dan kemarin tuh sempat viral Mbak, katanya bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Menurut Hmm. Mbak Esi sebagai dosen bahasa Indonesia di Hmm. Jerman itu gimana sih? Siapa sih yang mengatakan itu viral, bahwa bahasa Indonesia miskin kosakata? Pokoknya ada Hmm. pemengaruh atau influencer Hmm. dan mereka atau dia itu bilang Hmm. katanya bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Hmm. Gitu dan itu sempat viral banget di Ya, Indonesia itu dan Indonesia. Sesuatu yang mengkritik seseorang tetapi tidak memberikan jalan keluarnya gampang sekali. Yang ingin Mbak Esi tekankan di sini, yang memviralkan itu dia punya berapa banyak kosakata yang sudah bisa dikuasainya. Mhm. Karena apa? Eh, Walaupun mungkin bahasa Indonesia sedikit kosakatanya, itu adalah bahasa baru. Sebelumnya itu adalah bahasa Melayu yang ada di Riau yang dipakai, yang sampai sekarang juga di Sumatera dipakai, di Kalimantan juga dipakai. Dan mereka mempunyai begitu banyak kosakata yang mungkin belum banyak dimasukkan ke dalam leksikografi. Itu yang Mbak Esi cari. Nah, Mbak Esi sangat bangga dengan bahasa Indonesia. Jangan menyamakan dengan bahasa Inggris. Karena boleh saja mengatakan bahasa Inggris itu lebih banyak begini-begini dan semua itu segala macam. Tapi bagaimana orang yang memviralkan itu menggunakan bahasanya sendiri? Mhm. Apakah dia juga mempunyai kosakata yang sangat banyak? Mhm. Dan apakah dia menggunakan bahasa Indonesia juga dengan baik dan benar? Mhm. Apakah dia juga menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar? Mhm. Sorry. Betul. Bahasa Indonesia 28 tahun sudah diproklamasikan dengan melalui Sumpah Pemuda, Mhm. bahwa semua pemuda pada waktu itu dari segala macam provinsi, daerah di Nusantara begitu dengan bangganya menyatakan ingin menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Mhm. Dan kita anak muda yang tidak ikut berjuang pada waktu itu dan sekarang menganggap bahasa Indonesia sorry, tidak bisa Mbak Isi terima. Oke. Mbak Isi bangga dengan bahasa Indonesia. Ya. Dan selama mengajar bahasa Indonesia kurang lebih sekitar 28 sampai 29 tahun, itu tantangan terbesarnya tuh apa sih, Mbak? Ya, orang Indonesia kita sendiri. Mengapa orang Indonesia kita sendiri? Karena kita ingin mengajarkan bahasa Indonesia, terutama kami dituntut untuk bukan dituntut sebenarnya, sebisa mungkin diminta untuk mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu level universitas. Dan bukan tiba-tiba sebenarnya, ini adalah kritik Mbak Esi terhadap masyarakat kita di Indonesia yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan di dunia tidak hanya universitas, tetapi di dunia persekolahan juga mereka menggunakan tentu saja bahasa daerah jika mereka ada di sana. Tapi bahasa Indonesia sudah dibiarkan saja, jika salah nggak perlu diperbaiki. Ya itu tadi dengan penggunaan bentuk kata ganti orang, kami, kita, dengan aku dan semua segala macam, tetap masih ada satu dua, maksudnya tetap ada yang menggunakan saya dan segala macam, tapi cepat sekali itu berubah langsung balik ke aku. Betul. Dan juga tidak diberitahu kapan menggunakan aku, karena itu yang paling baik. Sedini mungkin menggunakan atau mengajarkan kepada anak-anak untuk membedakan tetap penggunaan ini kapan dan semua segala macam. Nah, kemarin itu aku sempat baca berita gitu ya Mbak ya. Mbak Esi itu bukan hanya mengajarkan mahasiswanya di dalam kelas, tapi juga membawa langsung ke Indonesia tuh. Itu bisa diceritakan nggak maksudnya tuh seperti apa dan bagaimana tuh? Ya, ekskursi ini sangat berkesan untuk para mahasiswa. Pendanaannya itu dari universitas dan juga dari universitas di Indonesia. Ekskursi ini adalah ekskursi SDGs. Jadi mahasiswa sudah banyak belajar tentang alam di Indonesia, tentang kerjasama di Indonesia, dan mereka juga sudah 4 semester belajar bahasa Indonesia. Tetapi karena mereka sudah banyak yang lulus dan sewaktu itu juga ditanya, kebanyakan juga karena dananya minim, jadi mereka tidak bisa membiayai sendiri.
dan akhirnya banyak yang mengundurkan diri, Mhm. tetapi mereka bilang akan pergi ke Indonesia sendiri. Mhm. Nah, akhirnya mereka yang ikut ini mendapatkan dana bantuan yang bagus sekali. Mhm. Ya, tidak terencana sebelumnya kan, tapi karena semakin berkurang dan segala macam, akhirnya Mbak Esi menawarkan ke mereka yang mendapatkan nilai bagus Mhm. untuk bahasa Indonesia 2. Mhm. Oh, Jadi oke. ekskursi ini ekskursi bahasa Indonesia 2 dan bahasa Indonesia 4. Mhm. Nah, ternyata mereka sangat bisa bertemu ya, Mhm. dan bahasa Indonesia mereka dengan segala macam keterbatasan dan juga kelebihan mereka, Mhm. em, dan itu bergabung juga dengan dari Universitas Leipzig, Mhm. tapi fokusnya ya dari HU. HU. Dan yang dari Leipzig tidak dibiayai, mereka Bayar sendiri. biaya Oke. sendiri untuk demi apa ya, mempelajari budaya kita. Mhm. Dan ya, mereka sangat terkesan positif. Terutama bagaimana orang-orang Indonesia di universitas juga mereka begitu ramah, Mhm. mereka begitu baik, mereka begitu penolong, Mhm. dan mereka langsung merasa seperti keluarga. Keluarga. Ya ampun, memang mereka mereka itu langsung aja. Kadang kalau mereka sudah tidak bisa dalam bahasa Indonesia, mereka melihat ke saya dan menggunakan bahasa bahasa Inggris ya maksudnya. Pokoknya saling belajar mereka, dan Mhm. itu sangat berkesan, dan terutama kami diterima oleh putri-putri Sultan Oke. di Di Yogyakarta, Jogja. dia di keraton. Jadi Pak Sultan itu kan tahun 2010 pernah kami undang Mhm. ke Universitas Leipzig juga. Dan Pak Sultan pernah janji kalau besok datang ke Indonesia bawa mahasiswa, tinggal beritahu aja, Mhm. nanti tak terima di keraton. Mhm. Kebetulan pas kami datang tanggal 18 September kemarin itu, Pak Sultan dengan segala hormat mengatakan tidak bisa karena memang harus Mhm. membuka peresmian itu. Dan yang menerima kami itu Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, anak Sultan Pak Sultan yang pertama, dan yang Mhm. kedua itu Gusti Kanjeng Ratu Condrokirono Mhm. yang menerima. Dan kami diterima dan makan bersama, dan pokoknya seperti di dalam keraton ya, Kerajaan. Oke. kerajaan ya. Mahasiswa sampai mereka juga bingung pakai baju apa dan segala macam, karena baju mereka kan biasa, dan saya sudah beritahu bahwa kita Mhm. juga akan diundang Sultan, diterima oleh Sultan. Dan akhirnya mereka lihat bagaimana ternyata mereka bilang wow, eh, putri-putri keraton cool banget, Mhm. maksudnya biasa sekali, nggak ada aturan bagaimana dan semua segala macam, pokoknya mereka begitu senang. Yang tadinya mereka bahas sampai sampai di mobil itu mereka ngapalin, ini begini benar nggak sih, ini begini. Saya bilang jadilah diri kalian sendiri dan semua segala macam. Silahkan bertanya, Mhm. jangan terlalu kaku dan segala macam. Akhirnya itu semua wow, seperti mengalir saja, Mhm. dan mereka sangat senang. Dan Iya. mereka juga sepertinya banyak belajar ya Mbak ya di Banyak sekali Indonesia. belajar ya. Terutama di Kalimantan, bagaimana mereka dengan apa, ya, itu yang paling sangat berkesan adalah Mhm. kami naik kapal barang, Mhm. dan itu perginya itu hampir 5 jam Mhm. duduk di kapal. Oke. Ya. Oke. Sebentar Mbak. Jadi Ya. Mbak Esi dan mahasiswanya itu ke Indonesia kemana aja tuh? Jakarta Jakarta. itu 5 hari, Uh-huh. dan Semarang 3 hari, Oke. Jogja 2 hari, dan Pontianak 5 hari. 5 hari. Jadi 15 hari 15 semuanya. hari. Wow. Ada yang lebih menarik lagi, Boy. Tanggal 15 Januari 2026, Uh-huh. para mahasiswa akan menceritakan pengalaman mereka melalui acara Indonesian Studies Day. Mhm. Nah, di sini mereka akan bercerita secara partner, jadi Mhm. masing-masing membawakan tema. Jakarta 2 orang, Mhm. Jawa 2 Mhm. orang, dan Pontianak 2 orang. Oke. Jadi Dan itu itu dikhususkan mereka bisa menceritakan semua. di tanggal 15 Januari Mm-mm. 2026. Pada Oke. tanggal Jadi di 1 bulan lagi pada tahun sebenarnya. lagi ya. Oke. 1 bulan 1 bulan lagi. lagi. Oke. Pas hampir 1 bulan. Nah juga nih informasi berarti untuk para penonton atau teman-teman yang lagi ada di Berlin dan bisa banget ini berarti hadir di Ya. Indonesian Studies Day gitu Ya. ya di tanggal 15
Januari dan itu gratis ya Mbak ya? Gratis. Siapa aja bisa datang. Siapa aja bisa datang. Bahkan Pak Dubes juga diundang. Pak Dubes akan memberikan pidato pembukaan. Oke, baik. Dan KBRI juga menyediakan snacks untuk menonton film khusus yang akan ditayangkan dan menyumbangkan sebuah tarian. Sebuah tarian. Sebuah tarian juga. Berarti ini juga didukung gitu ya Mbak ya, dari KBRI, dari pemerintah Indonesia. Sebenarnya kemarin aku sempat lihat gitu ya Mbak ya, banyak kelas bahasa Indonesia itu dihapuskan gitu di Jerman, dan itu kira-kira kenapa sih Mbak? Ini sebenarnya pesan juga untuk badan bahasa. Jika memang banyak sekali orang-orang yang memang sudah dispesialisasikan untuk mengajar bahasa Indonesia di luar negeri, bukalah lowongan ini, bekerja samalah dengan universitas-universitas yang berada di daerah tersebut atau di negara tersebut, di tempat-tempat yang belum ada bahasa Indonesianya. Perkenalkan bahasa Indonesia, karena hanya dengan inilah, dengan dosen, melalui dosen pengajaran bahasa Indonesia inilah bahasa Indonesia jauh lebih terkenal. Karena ahli politik, politikus itu tidak memberikan jaminan bahwa bahasa Indonesia akan dipelajari. Yang mengajarkan bahasa Indonesia, yang membuat Indonesia menjadi terkenal itu adalah dosen-dosen pengajar bahasa Indonesia. Mereka lah sebagai multiplikatornya. Mereka lah yang menjadi jembatan, devisa negara juga terletak pada kami, kita sebagai dosen bahasa Indonesia di luar negeri. Dan banyak sekali bahasa Indonesia yang sekarang ditawarkan hanya cuma 1 semester, 2 semester dan sudah, tapi campur tangan dari pemerintah kurang. Jika memang bahasa Indonesia sekarang sudah menjadi bahasa ke-10 untuk UNESCO ya, itu sudah jadi bahasa resmi. Dan tiba-tiba bahasa Indonesia yang ada di Eropa mulai menurun, bahkan sudah ada yang hilang, dihapuskan. Itu kebanggaan kita terus gimana? Betul. Itu yang harus kita perjuangkan. Jadi bukalah atau jadikan bahasa Indonesia benar-benar menjadi pilihan mahasiswa-mahasiswa asing di sini. Karena sebanyak mungkin bahasa Indonesia diperkenalkan, sebanyak mungkin melakukan negosiasi, MOU dan segala macam, itu yang paling penting karena negara yang bahasanya kurang banyak digunakan di dunia, bahasa Indonesia nomor 9 loh. Bahasa yang terbanyak yaitu di atas 300 juta penutur. Dan jika ini berkurang dan setiap profesor baru yang mendapat posisi di suatu universitas itu membawa pesan untuk dirinya sendiri dan timnya. Dan jika bahasa Indonesia ternyata keluar dari itu, tidak akan bisa masuk lagi. Sangat disayangkan. Itu sepertinya memang di Jerman seperti itu ya Mbak. Jadi biasanya untuk bidang tertentu itu memang mengikuti profesor. Seperti itu. Misal nanti ganti profesor dan ternyata profesornya itu bukan di bidang bahasa Indonesia, di bidang kebudayaan Indonesia, nanti bahasa Indonesia itu juga akan tergeser gitu kan ya Mbak. Itu sayang banget sih sebenarnya. Itu sebuah tantangan juga untuk pengajaran bahasa Indonesia yang ada di Jerman. Jadi kalau aku lihat Mbak Esi ini bukan hanya seorang dosen bahasa Indonesia di Jerman, tapi juga seorang penyanyi gitu ya Mbak ya. Bisa diceritain nggak? Ya, itu penyanyi kebetulan juga ya. Karena memang sejak kecil Mbak Esi senang sekali menyanyi. Semua yang kenal dengan Mbak Esi di Pontianak sudah tahu. Bahkan sewaktu mau masuk sekolah SD kan belum cukup umurnya. Nah, Mbak Esi dites, kalau bisa menyanyi bisa diterima di sekolah. Mbak Esi menyanyi. Tidak perlu berpikir 2-3 kali, langsung menyanyi. Pada tahun 2022 kalau nggak salah ya, kok sudah lupa ya, kan Mbak Esi dipilih untuk menyanyikan lagu, sebenarnya bukan dipilih menyanyikan lagu, untuk menerjemahkan lagu SDGs tersebut, yaitu 17 pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia dan juga PBB sampai dengan tahun 2030. Nah, pada waktu itu produser Peter Pan Ham yang menciptakan lagu tersebut
ingin menerjemahkan lagunya ke dalam 17 bahasa-bahasa yang ada di dunia, yang bahasa yang sering dipakai dan yang memang masuk dalam ranking bahasa yang paling banyak digunakan. Beliau sudah sangat sedih karena banyak yang sudah mendaftarkan, yang Mbak Esi tahu setelah itu. Tapi Mbak Esi tidak pernah tahu bahwa ada seperti sayembara begitu loh tentang lagu tersebut. Nah, banyak yang mendaftarkan dan juga mengirimkan video suara dan segala macam kepada Peter Panham tentang terjemahan lagu itu. Tetapi beliau tidak puas. Dan walaupun beliau tidak mengerti bahasa Indonesia, tetapi untuk beliau sebagai produser lagu, pencipta lagu, dan juga guru ya, guru SD, ya, beliau merasa itu nggak pas dan segala macam. Tidak ada jiwanya, itu yang beliau katakan. Dan akhirnya beliau meminta bantuan dari kepala perkumpulan DIG untuk menyebarluaskan siapa yang bisa menerjemahkan lagu ini. Dan Pak Hans Berg langsung mengontak kami dan mengatakan, "Duh Esi, ini kan untukmu sebenarnya, untuk kalian dan segala macam, mau nggak?" Terus kami berdiskusi, suami dan saya, dan mengapa enggak, mau, ini bagus, ini memang tema saya. Akhirnya Mbak Isi menyanggupinya dan bertemu dengan Peter waktu itu melalui online karena corona kan. Dan entah bagaimana Mbak Isi langsung aja bagian refnya itu Mbak Isi langsung nyanyikan. Tiada lagi kemiskinan, kelaparan. Dia langsung bilang, "Aku mau kamu yang menyanyikan." Untuk kemanusiaan juga ya, ini tanpa royalti dan segala macam. Nah, sayangnya banyak sekali orang yang bilang, "Kok nggak viral ya Mbak Isi ya, begini begitu." Ya, sampai kapan orang Indonesia baru bisa mengerti ada lagu seperti ini, tanpa lagu memakai Michael Jackson misalnya ya, Heal the World dipakai kemana-mana. Tapi latar belakang Michael Jackson itu seperti apa? Haruskah memakai lagu itu? Ada lagu yang benar-benar mengena, tapi ya terserah. Mungkin dengan podcastnya Boy. Untuk lagunya itu bisa ditemukan di YouTube dan juga di Spotify ada juga. Ada 8 platform gitu ya? yang menganukannya. Jadi nanti akan aku kasih linknya juga di sini atau tautannya nanti buat para penonton yang memang tertarik gitu. Karena lagunya aku juga udah berapa kali tuh denger dan itu menurutku bagus banget Mbak gitu. Makanya sayang banget. Jadi kalau bisa di sini para penonton juga coba denger lagunya dan menurutku itu untuk telinga tuh enak banget gitu untuk kita denger gitu Mbak. Ya, dan maaf memotong, dan Peter dan saya bahkan sudah berencana, memang ini lagunya adalah kemanusiaan dan tanpa royalti. Tetapi jika sampai sudah katakanlah 1 juta penonton, dan jika ada dananya, kami ingin membuat sekolah alam. Oh wow. Misalnya. Itu ide-ide Mbak Isi yang sudah lama tapi belum pernah dilaksanakan. Sudah ada yang pernah ingin bekerja sama dengan Mbak Isi juga dengan sekolah alam, sudah pernah juga diundang sekolah alam di Tuban waktu itu peresmiannya dan segala macam. Tapi setelah itu tidak ada tindakan konkret lagi kelanjutannya. Sayang sekali. Sayang sekali ya. Ini kita udah ngomong banyak banget nih Mbak, dan banyak banget pasti yang kita dapatkan dari Mbak Esi. Mungkin di pertanyaan terakhir ini, banyak orang Indonesia yang mau menjadi pengajar BIPA atau bahasa Indonesia di luar negeri. Kira-kira apa yang harus disiapkan atau kompetensi apa sih yang harus mereka siapkan gitu Mbak untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia di luar negeri? Banyak sebenarnya, tapi yang paling penting itu adalah bahasa. Jadi jika ingin mengajarkan bahasa Indonesia di Jerman, ya mereka harus bisa berbahasa Jerman. Karena tidak lucu rasanya mengajarkan bahasa Indonesia di Jerman dalam bahasa Inggris. Karena kebanyakan mahasiswa di sini kan juga tidak semuanya bisa mengerti bahasa Inggris. Dan ya mungkin sebenarnya semua bisa, tetapi apa namanya ya, kamu tuh berada di Jerman.
dan memang bahasa ibunya bahasa Jerman, ya harusnya ya bahasa Jerman lah yang dikuasai. Saya tidak tahu kebijakan setiap universitas pasti berbeda. Nah, yang kedua bahwa mereka harus tahu kondisi dan keadaan masyarakat yang berada di zaman ini. Jadi sejak awal di Indonesia sudah harus dilakukan pembekalan bahwa di Jerman itu seperti ini adat istiadatnya. Jadi jangan sampai mereka kaget bahwa budaya Indonesia dibawa, kalau dibawa ke dalam kelas itu hal yang berbeda karena kita mengajarkan kepada mereka. Tetapi kalau dibawa bagaimana apa ya, bahwa orang Jerman itu kan terkenal dengan tepat waktu, dan di Indonesia dengan alasan, sudah pernah ada loh alasan yang sangat sangat menarik dan lucu sekali, tidak datang ke kampus padahal sudah ditunggu, dan ternyata memberitahu Mbak Isi nggak bisa ke kampus, salju turun. Manis sekali itu, bahwa salju turun. Kami mengatakan, Mas, memang salju turun tapi perkuliahan tetap jalan, kegiatan tetap jalan dan segala macam. Oh, oke. Jadi bukan, walaupun di sini hujan tetap aja kami juga pergi ke ke tempat pekerja, ya tempat kerja. Tapi yang jelas adalah pengetahuan tentang adat istiadat dan semua itu sangat, pembekalan itu sangat penting. Dan sebenarnya mengajarkan bahasa Indonesia itu tidak hanya seperti yang berada di atas kertas bahwa ini istimewa, istimewa, istimewa. Tetapi jika sudah berada di tempat dan ternyata tidak bisa mengaplikasikan pengajarannya, itu juga sayang sekali. Sulit ya. Sulit juga. Sulit. Pengalaman itu yang paling Pengalaman, penting. betul. Ya. Pengalaman itu paling penting juga, dan juga kemampuan bahasa asing itu juga sebagai modal utama, kemampuan lintas budaya juga mungkin. Benar. Yang paling penting juga modal utamanya itu selain bahasa asing, kemampuan lintas budaya dan juga bahasa Indonesia yang bagus juga. Betul, Mbak. Oke, baik. Ini mungkin sebagai penutup, tadi Mbak Esi sudah cerita tentang lagunya gitu ya, Mbak. Bisa kasih sedikit nggak, Mbak? Ini coba untuk nyanyi beberapa detik gitu. Nanti linknya juga akan aku tulis di deskripsi video ini. Jadi teman-teman yang ingin mendengarkan lagunya bisa nanti klik aja tautannya. Dan sekarang mungkin aku pengen dengar secara langsung nih Mbak lagunya. Lagu yang mana ini? Lagu yang SDGs. SDGs ya. Saya kira lagu yang bersamamu. Ya, dunia dalam bahaya, berbagai masalah dihadapi bumi kita, dan kita semua penyebabnya yang membuat bencana sekarang tiba saatnya. Oke Mbak. Oke. Jadi buat kalian yang penasaran bisa dengarkan aja lagunya, nanti akan aku tulis di deskripsi video ini. Dan terima kasih banyak Mbak Esi untuk waktunya sudah cerita, dan juga ini mungkin menjadi pelajaran untuk para penonton dan juga orang-orang yang memang tertarik gitu untuk belajar bahasa Indonesia, dan mereka juga menyadari bahwa ternyata di luar negeri terutama di Jerman ini ada loh orang asing yang belajar bahasa Indonesia juga, dan kita sebagai orang Indonesia kita harus banget namanya tuh bangga gitu ya berbahasa Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mbak Esi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.